الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم عظيم السلطان وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار. Mari kita bersyukur kepada Allah pada malam ini, malam Ahad, tanggal 20 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, tanggal 22 Januari 2022. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Baru saja kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. InsyaAllah kita akan melaksanakan salat isya berjamaah. Kita semua berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kajian bersambung kita malam tadi disampaikan di Masjid An-Nur, Antasan Kecil Barat, Kampung Arab. Kita membicarakan beberapa hadis yang diawali dengan kalimat la yadkhulul jannah. Banyak sekali hadis itu, berpuluh-puluh hadis. Tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga. Perlu juga kewaspadaan kita, siapa yang dikatakan Nabi tidak akan masuk surga itu. Ada satu hadis yang belum dijelaskan. Ada 3 macam, 4 macam yang Nabi sebutkan tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah akun wa mannanun wa mudminu khamrin wa muqazzibu bil qadri. Tidak akan masuk surga anak yang durhaka. Kepada siapa? Kepada orang tua tentu. Tidak akan masuk surga mannanun bima'atiyah, seorang yang mengungkit-ungkit pemberian yang pernah diberikannya kepada orang lain. Artinya itu ancamannya sangat besar, yang kadang-kadang ini jadi kebiasaan. Orang yang pernah kita bantu pindah kada tahu-tahu lagi lawan kita, habis dibongkarnya bahari, aku nang membelanjainya, aku nang menyekolahkannya dan seterusnya. Dalam Islam tidak boleh diungkit-ungkit apa yang telah kita berikan. Allah mengancam, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, mengungkit-ungkit pemberian itu jar Nabi tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Dalam hadis yang lain, la yanzuru ilaihim nazarar rahmah. Allah tidak akan pernah memandang kepadanya pada hari kiamat dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Artinya apa? Allah akan memandangnya dengan pandangan kebencian. Pandangan kebencian. Kita teruskan dulu, siapa lagi yang kada akan masuk surga? Wa mudminu khamrin, pecandu minuman keras sampai mati dalam keadaan mabuk dan meminum minuman keras. Artinya apa? Belum sempat bertobat, belum sempat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa aja dosa di muka bumi ini, jika diakhiri dengan taubat, maka jalan keluarnya tersedia. Allah mengampuni apabila kita mau meminta ampun. Nah, ngalihnya tuh kada sempat lagi bertaubat, bahkan mati pun dalam keadaan mabuk, mati pun dalam keadaan teler. Mudmin khairin, pecandu khamrin,
pecandu minuman keras tidak akan masuk surga. Wa muqazzibu biqadarin, orang yang mendustakan takdir. Biasanya ini terjadi kepada orang yang dapat musibah, apalagi musibahnya beruntun. Imannya kada kuat, ibadah mau salat 5 waktu dikerjakan, ibadah yang lain dikerjakan, manakala musibah beruntun, apa ngomelnya, ya Allah, nang kada tapi penyembah yang itu maka kada dapat musibah. Seolah-olah ini apa? Menolak ketentuan Allah Ta'ala. Kami nang saban 5 waktu ini sholat, kenapa beruntun musibah ini? Padahal musibah adalah salah satu ujian yang Allah berikan kepada setiap manusia, yang apabila manusia lulus menghadapi ujian itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pun musibah besar, kaki terinjak duri kemudian sabar, maka diampuni dosa kita. Batis terjajak paku, sabar kita, sudah berguguran dosa-dosa kita. Artinya itu pun dianggap satu musibah. Ada juga kita kada sadar biasanya musibah yang menimpa kita. Rahat asik-asiknya kita mati lampu, listrik mati, imbah listrik mati, bata tengah jam bemamai lon PLN, nang saharat gawian pina padat, lampu mati, kenapa ini PLN dan seterusnya. Seyogianya listrik mati pun masih pantas kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa? Meredam emosi kita. Dan itu adalah satu takdir yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini yang kita bahas, akun liwalidai. Yang pertama, anak durhaka kepada kedua orang tua, kemudian kada sempat minta ampun, kada sempat taubat, dan mati dia, maka matinya tidak akan mendapatkan indahnya surga. Bahkan dalam hadis yang lain, angin surga pun kada sempat mencium. Angin surga kada sempat mencium. Angin surga itu perjalanan 40 tahun dari surganya sudah tercium. Jadi anak durhaka ini kada gampang-gampang. Kadang-kadang kada terasa menyampaikan satu ungkapan perkataan yang menyakiti. Saking Allah menekankan kepada kita agar kita tidak berkata yang menyakiti, maka Allah memberikan batasan apa? Fala taqul lahuma uffin. Jangan katakan kepada keduanya cih. Sebenarnya ucapan yang kata tapi banyak bermanfaat, cih, tapi ada sedikit merendahkan. Jangan ucapkan itu kepada kedua orang tua. Uququl walidaini min kaba'iriz dzunub wa minal muharramatil azimah, kata seorang ulama salafus saleh. Durhaka kepada orang tua itu min kaba'iriz dzunub, daripada dosa-dosa besar. Jadi durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar. Wal muharramatil azimah, dan keharaman yang besar sekali. Haramnya itu besar sekali. Dosanya besar, keharamannya besar. Apa? Membentak, durhaka. Sampai di mana batasnya jangan durhaka kepada kedua orang tua itu? Ada satu ungkapan yang sangat bagus sekali untuk kita perpegangi. Ibqa'ul walidaini minal uquq, kata Ibnu Umar, menangisnya kedua orang tua kena sakit hati dengan tindakan, bahasa, perilaku anaknya, maka itu termasuk satu kedurhakaan. Jangan dibuat orang tua menangis. Lamun sidin menangis karena saking bahagianya, silahkan. Saking sayangnya, bahagianya, lawan anak mendapat keuntungan rezeki, menangis sidin kebahagiaan, itu kan masalah. Tapi ibqaul walidain, menangisnya orang tua karena sakit hati kepada anaknya, minal uquqi, termasuk daripada bahagian kedurhakaan kepada anak.
Jamaah sekalian rahimakumullah, ayat tidak sedikit berbicara tentang perintah Allah agar anak itu jangan durhaka. Hadis sangat banyak, ada hadis yang sahih. Bahkan Nabi SAW berulang-ulang mendudukkan dosa durhaka kepada kedua orang tua itu apa? Masuk dalam kedudukan dosa besar. Masuk dalam kedudukan dosa besar. Jamaah rahimakumullah, Abi Umamah radhiyallahu anhu berkata, apa kata Abu Umamah? Salasun la yaqbalu Allahu sarfan wala adlan. Ada 3 macam. Dari Abu Umamah, Nabi bersabda, ada 3 macam yang Allah kada terima amal wajib dan amal sunnah. Apapun yang wajib yang kita kerjakan ditolak. Apapun yang sunnah yang kita kerjakan ditolak. Hati-hati yang menjadikan amal kita tertolak. Yang pertama apa? Akun, anak durhaka. Maka kedurhakaan itu merontokkan segala ibadah. Seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saya membunuh seorang wanita. Kenapa kata Ibnu Abbas wanita itu kamu bunuh? Saya melamarnya, kemudian lamaran saya ditolak. Tidak lama setelah itu datang laki-laki lain melamar, diterima. Datang laki-laki lain melamar, diterima. Kalau orang percaya dengan takdir, kada usah mokpang kayak ini. Kada jodoh kita itu jodoh kada orang lain, cari yang lain lagi kan kayak itu. Tapi hati saya marah luar biasa. Biar kedua-duanya kada dapat, maka saya bunuh wanita itu. Ibnu Abbas geleng kepala, besarnya dosa yang dilakukan. Tapi saya datang dengan penuh ketulusan. Adakah jalannya supaya dosa saya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah jalannya? Ibnu Abbas langsung berkata, orang tuamu masih hidup? Sudah meninggal wahai Ibnu Abbas. Bapak saya meninggal dan ibu saya meninggal. Kalau kayak itu kata Ibnu Abbas, minta ampunlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Istighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesungguhan minta ampun itu, dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bergembira mendengar itu. Mendengar ada solusi. Ada jalan. Beda pada saat 99 membunuh, kemudian datang kepada ulama. Wahai Tuan Guru, ulun membunuh 99. Adakah ampunannya? Nangkat 99 membunuh. Memang kurang-kurang bijak ulamanya nih, memang menolak. Oh, ikam ini banget bana sudah 99. Rasa sulit menemukan pengampunannya, ambilnya pisau dicucuknya lagi Tuan Gurunya. Maka genap 100. Maka pemberi fatwa ini harus bijak. Artinya fatwa kada perlu ditodong dengan kekerasan orang yang meminta fatwa dan minta petunjuk, tapi bijak menyampaikan sesuatu. Kata Ibnu Abbas, kalau bapakmu dan ibumu sudah tidak ada lagi, maka taubatlah kamu sungguh-sungguh kepada Allah. Dan Allah akan menerima orang yang bertaubat. Tidak ada dosa sebesar apapun di muka bumi ini yang tidak selesai dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergembira dia, bergembira. Tapi laki-laki tadi balik bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa pada saat aku hendak taubat, sampean menakuni masih hidupkah abah dan mamamu? Apa hubungannya dengan taubat itu? Apa kata Ibnu Abbas? Sampai hari ini aku tidak menemukan satu amal yang besar sekali ganjaran pahalanya dan mampu merontokkan dosa-dosa yang ada pada diri seseorang kecuali amal berbakti seorang anak kepada kedua orang tua. Jika bapakmu dan ibumu masih hidup, maka kamu akan kusuruh taat kepada orang tuamu. Dengan ketaatan itu meruntuhkan dosa-dosa yang lain. Luar biasa kan Pak? Luar biasa. Jangan pernah dianggap sepele, sekalipun orang tua kita kada sekolah. Bari biar sekolah apa? Kada SD, pengarannya tuh SR. Syukur benar pesawat SR itu tamat. Syukur. Kada ada berseragaman nang kayak ini, kada ada. Bersepatu ke sekolahan, kada ada. Besing-sing licak jalanan.
Tapi sekalipun tidak berpendidikan, tapi dia menyebabkan kita lahir ke dunia ini, maka kita hormati. Maka kita hormati. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah, wa shallaitul khamsa, wa addaitu zakata mali, wa sumtu Ramadan." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata ala hadza kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin." Pembicaraannya Nabi potong dengan menggembirakan yang bercerita. Nabi itu sosok pribadi yang kadang memotong pembicaraan apabila orang asik berbicara. Tapi Nabi potong di situ apa yang dia ceritakan karena untuk menggembirakannya. Saya bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya sudah salat 5 waktu. Saya menunaikan zakat, saya puasa Ramadan. Paman mata ala haza, kata Nabi, jika kamu mati pada saat kamu sudah melakukan seperti itu, maka kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Hari kiamat nanti kamu akan dikumpulkan bersama para nabi-nabi, akan dikumpulkan bersama orang-orang mati syahid, dikumpulkan bersama orang-orang yang salih. Kemudian di akhir ditutup oleh Nabi, malam ya'uqqa liwalidayhi, at-targhib, saya at-targhib, asal engkau bukan anak durhaka kepada kedua orang tua. Kuncinya nang menyakitkan. Syahadatnya baik, sholatnya baik, zakatnya baik, puasanya baik, ikan berkumpul jar Nabi dengan para nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Asal bukan anak durhaka. Artinya jika engkau anak durhaka, maka hancur semua ibadahmu. Hancur semua ibadahmu. Pantas kalau Rasulullah SAW katakan, la yadkhulul jannah akun. Dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannah akun liwalidayhi. Tidak akan mendapat bagian surga anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Bapak-bapak, kita pernah jadi anak dahulu, dan kita hari ini jadi bapak. Pernah jadi anak, pernah jadi bapak. Ada satu tip yang sangat indah yang diajarkan baginda Rasul. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Birrukum abaukum, tabarrukum abnaukum. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, nanti anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Kita berharap anak-anak kita akan taat lawan kita. Maka itu perlu percontohan dalam hidup ini. Kita yang masih memiliki orang tua, berbuat baiklah kita kepada kedua orang tua kita. Jamaah rahimakumullah. Anak durhaka itu dosanya dipercepat. Kalau segala pelanggaran hari ini Allah siapkan di mana dosanya? Di akhirat nanti. Tapi pada saat anak durhaka kepada kedua orang tua, ayyu'ajjilallahu ta'ala li sahibihil uqubati fid dunya. Allah segerakan di dunia siksanya. Di dunia siksanya, ma'aman yudakhir lahu fil akhirah. Nang di akhirat lebih besar lagi. Jadi dosa durhaka kepada kedua orang tua itu mulai di dunia dia tersiksa, dan di akhirat lebih besar lagi. Luar biasa, Pak. Maka pian lihat aja, anak durhaka itu kehidupannya tidak pernah tenang, kehidupannya tidak pernah berberkat. Maka orang tua kita tuh apa biasanya yang bisa diucapkan sedih lawan anak-anaknya, mudahan nikah berberkat nak. Nah, kita perlukan ini. Nabi tek naik mimbar 3 kali, Nabi melangkah 3 kali, Nabi mengucapkan amin, amin, amin. Sahabat bingung. Biasanya kalau amin itu ada yang mendoakan atau setelah berdoa.
Selesai Nabi menyampaikan penjelasannya di mimbar, turun Nabi langsung ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasul, ada 3 kali amin pada waktu naik mimbar. Amin apa?" Kata Nabi, "Di waktu aku naik mimbar pertama, maka Jibril berbisik, celaka orang yang memiliki kedua orang tua dan hidup bersamanya, yang tidak mampu orang tua itu mengantarkan anaknya ke surga. Karena kunci surga itu ada pada tangan kedua orang tua kita." Artinya hadirnya beliau hidup bersama kita, kada usah kita suruh gesan momong cucu, kada usah kita suruh gesan basuh piring, gaji orang lain untuk memandikan dan memomong anak kita. Beliau adalah penonton yang setia aja, melihat akan yang baik aja. Ini batatang hari cucu aja digendong, berjalan sudah miring-miring, umur sudah 70 tahun ke atas. Begitu datang bulik pegawai bemame, "Mama kada sempat memasak kah di rumah?" Sudah momong cucu disuruh memasak. Jamaah rahimakumullah, kehadiran orang tua bersama kita itu yang kita harap apa? Doanya menghantarkan kita ke surga. Bah, ma hendak tulak begawe, minta ampun ulun, doakanlah kami mudahan penuh keberkahan. Orang tua kita itu luar biasa, Pak. Tanpa kita meminta pun didoakan. Tapi kedurhakaan kepada kedua orang tua akan disegerakan oleh Allah di dunia. Kehidupannya tidak akan tenang, kehidupannya gelisah, sekalipun dia bergelimang dalam kekayaan. Maka ulun geleng-geleng kepala jua pada saat menonton di televisi, ada seorang anak yang menggugat orang tuanya ke pengadilan. Kayak modelnya lahir di batang pisang, kada lahir dari orang tua. Kalau ada yang mengatakan orang tuaku kada berjasa, begitu aku lahir dia bercerai dan berpisah, aku dirawat oleh nini, aku dirawat oleh Memerina, maka pantas aku tidak taat kepada kedua orang tua. Ini pernyataan yang salah. Hatta melahirkan aja tuh mama kita, itu jasanya yang luar biasa. Tanpa kehadirannya berdua, insya Allah kita kada lahir ke dunia. Ini jasa yang terbesar, yang kada kau bisa dihitung, jasa orang tua itu. Maka yang berbicara tentang hukuman berat bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua itu Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang hilangnya keberkahan hidup bagi anak yang durhaka itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang berbicara tentang itu. Jamaah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan Islamnya sembunyi-sembunyi. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sembunyi-sembunyi, tidak diberitahu orang tuanya Islam. Akhirnya tahu orang tuanya mogok apa? Mogok makan. Kada mau lagi disurungi oleh Sa'ad makanan minuman, kada mau dimakan. Inya berharap Sa'ad kembali kepada agama lama. Ibunya berharap Sa'ad meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang biasa ceria, sedih di hadapan Nabi. Dan Nabi bisa membaca apa kata Nabi, "Ya Sa'ad, sekarang kau sedih dan ada beban yang berat." "Iya wahai Rasul, saya beban yang berat. Ibu saya sudah beberapa hari tidak mau memakan makanan yang kuberikan. Sementara dia wanita yang uzur. Disuguhkan makanan kada dimakan, disuguhkan minuman kada dimakan." Mendengar cerita Sa'ad, Nabi juga sedih. Karena apa kata Nabi? "Maunya apa wahai Sa'ad?" "Mau ibu saya tinggalkan engkau dan saya tinggalkan Islam. Ulun jangan parak lagi lawan pian, dan ulun jangan Islam lagi. Terus kamu bagaimana Sa'ad?" "Islam adalah pilihan yang tidak bisa digeser lagi. Dan engkau adalah orang yang paling kucintai di atas daripada segala-galanya." Di tengah kebuntuan turun surah Luqman. "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah." Jika kedua orang tuamu bersungguh-sungguh mengajakmu kembali untuk menyekutukan Allah,
dari agama yang sudah diselamatkan kemudian diajaknya kembali, maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu taati ajakan itu. Tapi ayat tidak ditutup sampai di situ. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Manakala kamu tidak mau mentaati ajakannya untuk kafir kembali, tapi kamu tetap hidup bersama keduanya dengan baik. Taati keduanya dengan baik. Ayat ini menjadi apa? Menjadi pemecahan dari kebuntuan. Nabi katakan kepada saat Allah telah memberitahukan tetap berbuat baik kepada ibumu, tapi ajakan untuk kafir jangan dihiraukan. Gembira saat untuk kembali, dan ternyata ibunya sudah memakan makanan yang dia siapkan. Tapi begitu Islam mengatur berbeda keyakinan, tetap kita taat kepada orang tua. Apalagi orang tua kita muslim, orang tua kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Abdullah ibnu Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah tahu wajah Allah itu seperti apa," kata Ibnu Umar. Ulun kada bisa melihat wajah Allah, dan ulun kada pernah tahu apakah Allah itu tersenyum lawan ulun atau tidak. Kata Ibnu Umar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, jika kamu ingin tahu Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah kedua orang tuamu tersenyum karena baiknya kepribadianmu. Senyumkan kedua orang tuamu, Allah akan tersenyum melihatmu." Boleh Pak itu kita praktekkan? Buat orang tua kita bergembira, dan waktu itu Allah bergembira menatap anak-anak yang taat itu, menatap anak-anak yang tidak durhaka kepada kedua orang tua. Para jemaah sekalian, banyak sekali hadis-hadis Nabi yang sampai kepada kita tentang perintah agar kita jadi anak yang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Anna Abu Hurairah ra'a rajulani, Abu Hurairah melihat dua orang laki-laki. Faqala, maka Abu Hurairah berkata, "Ma hadza minka?" Siapa yang bersamamu itu? Melihat dua orang laki-laki, yang satu usianya tua, yang satu usianya masih muda, dan ditanya oleh Abu Hurairah, "Yang bersamamu itu siapa, wahai anak muda?" Maka anak muda itu berkata, "Hadza abi," itu bapakku, wahai Abu Hurairah. Dia berjalan bersama bapaknya. Dan Abu Hurairah bertanya itu. Pada saat Abu Hurairah mendapat jawaban kawan berjalan itu adalah bapaknya, apa kata Abu Hurairah? "La tusammihi bismihi wa la tamshi amamahu wa la tajlis qablahu." Hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Albani. Hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Apabila kawanmu berjalan itu adalah bapakmu, maka jangan kamu panggil bapakmu itu bismihi, dengan namanya. Jangan mengiau kuitan ngaran sidin. Ada panggilan yang lembut dan menghormati. Apa panggilan kita orang Banjar? Abah, ayah, abi. Oh, ini banyak juga. Abi itu terhormat benar. Artinya bapakku. Tapi jangan kamu panggil bapakmu dengan nama bapakmu. Artinya ini anak yang tidak beradab. Anak yang tidak beradab. Dul, kesini Pang Dul, mentangguitannya Abdullah. Dikiau Dul. Menurang tua bahari, penyangitan sidin pukul sidin salajur. Ada aja panggilan penghormatan abah, ayah, dan seterusnya. Jangan panggil namanya, kata Abu Hurairah. Wala tamshi amamah, dan jangan kamu berjalan di depannya. Apabila kamu berjalan berdua, bergandengan, gandeng aja. Tapi orang tua kita kan tahu diri, Pak. Sidin kada tahu di jalan. Hujan kayak pian berdahulu. Atau tuntun Pang Abah ini kada tahu jalannya. Tapi jangan berjalan di depannya. Saking Abu Hurairah mendidik kepada seorang anak. Kemudian wala tajlis qablah,
apabila menemukan tempat duduk setelah lelah dalam perjalanan dan kebetulan kursinya sebutingannya, jangan duduk berdahulu sebelum orang tuamu duduk. Bapak Ibu, coba bayangkan adab-adab kecil kepada kedua orang tua yang ini diutamakan. Ini diutamakan. Gelisah orang tuanya berjapai-japai pinggang karena kursi sebutingannya, anaknya duduk berdahulu. Angkat batis lagi menjawab WA, asik benar. Kuitan berdiri. Jangan duduk berdahulu, kata Abu Hurairah. Apabila duduk berdahulu itu kada beradab. Padahal ini kita pandang adab biasa, adab kecil. Jangan berjalan berdahulu, jangan memanggil namanya, dan jangan duduk berdahulu. Tapi inilah bimbingan agama kita. Sampai seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, siapa yang paling kami cintai dari manusia di muka bumi ini? Apa jawab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ummuka, ibumu. Cintailah ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasul setelah ibuku? Dijawab Nabi lagi, ummuka, ibumu lagi. Siapa lagi wahai Rasul setelah ibuku? Ibumu lagi, kata Nabi. Ibumu, ibumu, ibumu. Siapa lagi Rasul setelah ibuku? 3 kali Nabi. Abu, bapakmu. Kita kada behiri. Memang pengorbanan kita kada ada apa-apanya untuk anak. Pengorbanan yang luar biasa itu siapa? Ibunya. 9 bulan mengandung. Adalah laki-laki yang hamil. Kada ada. Itu pengorbanannya luar biasa. Sudah sampai harinya hendak beranak, kita melihat aja sakit. Berduduk salah, berdiri salah, miring salah. Apalagi berarti harap kada kau sama sekali. Ini pengorbanan seorang ibu. Kemudian pengorbanan ibu yang kada ada bagi bapak, melahirkan. Kada ada pang laki-laki yang melahirkan. Tapi bahari jar ada kajian nang pabila bini melahirkan nang sakit laki bapangsan. Ulun rasa tu rambutnya. Menghibur bini ja. Dasar bini nang sakit. Ini nang laki kisah bapangsar. Ada ilmunya supaya sakitnya disedot. Kada ada bang rasanya tuh. Kada ada. Dan itu kada ada bagi laki-laki. Kemudian yang kada ada bagi laki-laki menyusui. Satu tetes air susu yang masuk ke dalam lambung bayi adalah bernilai sedekah. 2 tahun yang menyusui anak itu. Berapa tetes sehari, itulah ibadah seorang ibu yang kada terasa. Pantas ibumu. Kemudian bapakmu. Bapak hadirin rahimakumullah. Siapa lagi yang kada masuk surga? Dalam hadis Rasul yang sahih itu, bismillah. Orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Pernah memberi tapi jangan diungkit-ungkit. Ini Pak kadang-kadang kita hadapi seberataan. Sandaga menjadi orang Banjar tulah nang pernah dibantunya kada tahu-tahu sama sekali. Kada tahu-tahu sama sekali. Bersusulisihan pindah kada mau menagur lagi karena kada melihat mungkin. Lalu taungkit nang bahari. Padahal kita maungkit nang bahari ini kada diberikan Allah Ta'ala. Karena Allah tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menyebutkan Allah itu menyesal memberi dan kehidupan kepada setiap manusia. Sekalipun manusia itu taat atau durhaka. Maka Allah melarang kita mengungkit-ungkit pemberian. Apalagi pemberian kita seapa yang kita bisa berikan. Apabila sudah diberi, sudah selesai. Ujar orang bahar itu seperti biabi. Masuk ke toilet, hajan aja habis-habisan, menyesal mbah keluar kada ada nama menyesalnya. Malah alhamdulillah plong sudah kan kayak itu. Nang kita ambil, jangan kita ungkit-ungkit. Mengungkit ke pemberian itu menghilangkan keikhlasan. Sekalipun dulu waktu memberi itu ikhlas. Berjalan 30 tahun berikutnya disambatinya nang pernah diberikannya tuh. Maka hilanglah keikhlasan itu. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Allah katakan, jangan kamu batalkan sedekahmu itu dengan apa? Dengan mencaci-caci, dengan mengungkit-ungkit, menyakiti orang yang menerima.
menerima sedekah itu. Al-Quran menggambarkan orang yang bersedekah itu pada surah Al-Insan ayat 8 ayat 9. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Dia beri makan orang yang dia cintai. Siapa? Miskinan wa yatiman wa asira. Orang miskin, anak yatim dan tawanan. Ini 3 golongan yang perlu dibantu. Dia beri makan mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yut'imuna at-ta'am 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya mereka memberi makan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah karena Allah, kadada lagi. Kadada lagi harapan yang lain, karena Allah yang memberikan ganjaran. Allah yang memberikan ganjarannya, dan ganjaran Allah itu kada pernah terbalas. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Dia tidak mengharapkan balasan dari pemberian itu, dan dia tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Orang berterima kasihkah? Kadakah dengan apa yang kita beri, kada pernah merusak hati kita, keikhlasan kita untuk memberi. Oh, tapi ada budaya saling memberi, bagus. Tapi nang kita beri, jangan orang nang memberi kita aja. Ini budaya ini harus dibuka. Beri jua nang kada pernah memberi lawan kita. Bulan puasa nih biasanya Pak, datang tetangga sebelah kolak pisang pulau laut sama memberi kita sepancian, lalu wadahnya ditumpah, masuk amparam tatak bingkat tamrin, masukkannya ke dalam, suruh bawa bulik. Hujan yang laki tangga sebelah Pak, kayak apa? Itu kan bisa memberi kita juga. Jadi budaya pemberian itu silahkan berbalas, tapi nang kada memberi diberi. Mungkin juga dia tidak mampu untuk memberi kita, tapi tetap kita memberi. Maka infak itu tugas bersama. Infak itu bukan tugas orang kaya aja. Allah katakan dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Artinya dalam keadaan lapang banyak infaknya, dalam keadaan sempit seberapa mampu kita berinfak. Tingginya nilai sebuah pemberian Nabi ukur dengan padamnya api neraka. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah dengan neraka sekalipun yang diberikan hanya sebiji kurma. Infak sebiji kurma mampu melepaskan orang daripada dahsyatnya api neraka. Apalagi infaknya sebuah masjid Al-Furqan. Luar biasa Pak, luar biasa. As-sadaqah tutfi'u ghadabur Rabb. Sedekah itu menutup marahnya Allah Ta'ala. Sehingga kata para ulama, ahli infak, ahli sedekah ini kada pernah dimarahi oleh Allah Ta'ala. Allah kada mau marah dengan ahli-ahli sedekah. Bapak Ibu, kalau kita baca biografi 10 sahabat yang Nabi umumkan masuk surga, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Jubair bin Awam, Amir bin Jarrah, 10 sahabat ini ternyata mereka adalah pelopor-pelopor berinfak. Contoh-contoh orang yang berinfak dalam kehidupannya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dan orang-orang yang kayak itu tuh apabila berinfak tuh kada ribut. Keluarkan kalau perlu jangan ada yang tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, nang kanan memberi, nang kiri kada tahu. Ujar Pak Haji Iul, atas nama siapa nih? Hamba Allah aja Pak Haji Iul. Berapa? 100 juta sekalinya mandi julung. Maka kadada rumusnya nang masjid tuh kada selesai. Itulah insyaallah Al-Furqan bulan puasa sudah bisa disolati salat kira-kira.
tangan-tangan Allah tuh akan menggunakan tangan-tangan manusia untuk mengulurkan apa yang ada pada kepribadian masing-masing. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang kada akan mendapat bagian surga, mudminu khamrin, pecandu khamar, pecandu minuman keras yang kada bertobat. Kalau bertobat sudah selesai, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khamru ummul khaba'is. Khamar itu, miras itu ibunya kejahatan. Dari miras lahir kejahatan yang banyak. Maka miras itu ibunya kejahatan dan dosanya sangat besar. Seteguk miras masuk ke dalam lambung seseorang, maka imannya keluar. Esok seteguk lagi, keluar lagi. Mati pada saat itu, mati dalam keadaan tidak beriman. Orang yang meminum minuman keras, khamar, lam tuqbal salatu arba'ina yauman, 40 hari kada diterima salatnya. Maka pecandu mirasnya orang kada tapi salat kadang-kadang. Sudah kada tapi salatnya 40 hari kada diterima. Oh tapi itu Ustaz bahari Ustaz, sekarang sudah taubat. Alhamdulillah. Syarat taubat perlu diperhatikan. Mengaku berdosa, menyesal, tidak mengulangi, kada membubulikan lagi. Dan inilah taubat yang sebenarnya. Yang terakhir, wa muqazzibu biqadarillah. Orang yang kada akan masuk surga adalah orang yang mendustakan takdir. Mendustakan takdir. Takdir itu datang dari Allah. 6 rukun iman adalah rukun iman ini 6 kesatuan. Menjadi satu karena kada percaya dengan takdir maka kada beriman. Karena yang memerintahkan kita percaya dengan takdir adalah Allah. Aku cukup beriman lawan Allah lawan Rasul aja, hari kiamat kada percaya, hancur imannya. Jadi 6 ini harus jadi satu. Kedudukannya kada beriman kepada hari kiamat, kada beriman kepada takdir. Pada hakikatnya kada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memerintahkan itu semua. Demikian Bapak-bapak apa yang dapat ulun sampaikan pada kajian malam ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan kibarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.